بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، والعدوان إلا على الظالمين كالمبتدئة والمشركين. أشهد أن لا إله إلا الله الحي والقيوم والمتين، وأشهد أن محمدا رسول الله ختام النبيين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Satu hal yang ingin diperbincangkan pada pertemuan kali ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna, sekiranya, andai saja, ahlal qura, para penduduk negeri-negeri, termasuk negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, amanu, mereka semuanya beriman dengan sebenar-benarnya iman, wattaqau, bertakwa semuanya dengan sebenar-benarnya takwa, lafatahna, maka Allah akan bukakan, maka kami akan limpahkan. Allah memberikan garansi kepada orang yang beriman dan bertakwa ini di satu negeri manapun termasuk negeri kita. Lafatahna alaihim barakatin, maka akan kami limpahkan atas mereka barakatin, keberkahan, minas samai wal ard. Jika keberkahan itu dari langit, maka akan Allah turunkan. Jika keberkahan itu masih terpendam di bumi, maka Allah akan keluarkan. Walakin kadzabu, tapi sayang, banyak di antara mereka yang mendustakan, bahkan mayoritas. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, hingga pada akhirnya mereka pun ditimpakan azab yang sesuai dengan perilaku mereka. Sungguh ironis ketika banyak di antara kita yang mengaku diri kita beriman, kita tahu ada hari akhir, bahkan kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman dengan tanda-tanda yang nampak di kelopak mata kita. Akan tetapi banyak di antara kita masih juga bermain-main dengan nilai-nilai yang Allah turunkan. Bukankah semua orang memahami makna iman adalah yakin sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap risalah yang dibawakan oleh utusan. Kemudian, bukankah ketika kita ditanya apakah kita termasuk orang yang beriman, apakah kita termasuk orang yang bertakwa, kita mengatakan iya, berdalil, berhujjah. Tapi ketika datang nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fenomenanya, riba lebih laku daripada jual beli yang adil sesuai dengan tuntutan syariat. Justru
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dijadikan sebagai lipstik saja. Kebanyakan di antara kita malah saling nasihat menasihati, bukan tentang kesabaran, bukan tentang amal soleh, tapi nasihat dan menasihati dalam keburukan. Ada fenomena di negeri ini yang berulang-ulang bencana. Allah menegaskan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah para penduduk negeri ini merasa aman, merasa biasa-biasa saja, padahal telah didatangkan satu bencana, yang bencana itu menimpa di saat para penduduk negeri-negeri, termasuk negeri kita ini, dalam keadaan tidur. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah tambahkan lagi, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhawahum yal'abun. Apakah para penduduk negeri-negeri, termasuk negeri kita ini, merasa biasa-biasa saja, merasa tidak, itu hanya fenomena belaka, bencana yang berulang-ulang, berpindah-pindah waktu, berpindah-pindah tempat, yang jedanya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu lama. Bencana ini belum selesai penanggulangannya, tiba-tiba bencana lagi. Dan bencana dan keburukan itu menimpa di saat kita sedang bermain-main, di saat matahari mulai naik ke atas, di saat anak-anak kita sedang bersekolah, di saat kita sedang memulai aktivitas mencari nafkah. Maka segeralah bersadar diri, kembali kepada jalan Allah. Dan ketika ada peringatan, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, jangan dijadikan sesuatu hanya bahan kuliah saja, hanya bahan kultum saja. Itu adalah pilihan ataupun ultimatum dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku beriman, kita mengaku bertakwa, tapi ketika kita tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan malah memperolok-oloknya, bahkan malah mengusir, menghinanya, menistakannya. Baik, kita mulai dari yang terkecil, dari yang paling sederhana. Ketika kita pahami bahwa takwa itu adalah imtisalul awamir, maka laksanakanlah seluruh perintah Allah tak terkecuali, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Karena makna daripada imtisalul awamir, melaksanakan seluruh perintah Allah, tidak ada pemisahan dikotomi antara yang wajib dan yang sunnah. Sama saja. Wajib jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat siksa. Dan yang sunnah jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak akan dapat apa-apa. Jadi dua perintah Allah, baik yang langsung dalam Al-Quran ataupun yang melalui lisan Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal dengan as-sunnah al-hadis, tetap harus kita laksanakan semampu kita. Kemudian ijtinabun nawahi, menjauhi seluruh larangan Allah. Larangan Allah, ijtinabun nawahi, larangan-larangan, itu jamak. Semua yang diharamkan Allah, semua yang harus kita jauhi, semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jangan dipilah-pilah.
Kita tahu bahwa demokrasi itu adalah sistem kufur. Kenapa kita sayang untuk meninggalkannya? Pada fenomena hari ini, ketika negeri ini dihadapkan pada dua calon, yang satu harus milih A, yang kedua lebih mendukung B. Pada fenomenanya mereka saling menjelek-jelekan. Yang A, yang mendukung A, maka dia umbar aib lawan politiknya, supaya yang B jatuh nama baiknya di hadapan masyarakat. Yang B pun melawan dengan mengumbar aib-aib lawan politiknya, supaya yang A ini jatuh di hadapan masyarakat. Mengumbar aib masing-masing, saling membukakan rahasia. Ada apa ini? Bukankah kita seharusnya jangan dulu berbicara agama, berbicara moral saja? Bukankah kita itu harus saling menutupi aib kita? Kenapa orang tuh bangga, senang, puas ketika mempertontonkan aib orang lain? Penduduk seperti inikah yang dikatakan penduduk beriman dan bertakwa? Kalau memang penyebabnya adalah sistem yang menyebabkan masyarakat itu seperti itu, tinggalkan. Coba pakai logika sederhana. Kata pendukung A bahwa yang B itu jelek. Ini bukti-buktinya. Ini fakta-faktanya. Kata pendukung B bahwa A itu jelek. Ini bukti-buktinya. Ini fakta-faktanya. Ini saksi-saksinya. Ya kalau jelek dua-duanya, kenapa harus dipilih? Ataupun mungkin bukan karena calonnya, bukan karena sistemnya yang membentuk kita ini semua. Sudah Allah sadarkan bahwa barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang ingkar. Kemudian Allah peringati dengan bencana yang berulang-ulang. Masih juga kita menganggap bahwa itu fenomena biasa, fenomena alam biasa. Itu tanda kiamat. Itu kiamat sugro. Segeralah kembali dan memohon ampunlah kepada Allah. Kita akhiri perbincangan kali ini dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Ya Allah, husnul khatimahkan mereka yang terkena bencana, baik di Palu ataupun di Lombok dan dimanapun itu. Terutama korbannya adalah kaum muslimin. Dan satukanlah hati kami ya Rabb dengan kalimat tauhid-Mu, sesuai dengan perintah-Mu, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min da'wati la yustajabu laha. Kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Fastajib du'ana, isma du'ana wa taqabbal du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi